Halo, bertemu lagi dengan saya, Ibu Kinan, dalam materi edukasi kesehatan mengenai ASI, memandikan bayi, perawatan tali pusat, senam nifas, dan kontrasepsi. Tujuan dari pelajaran hari ini adalah untuk mempelajari bagaimana memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu pasca melahirkan mengenai ASI eksklusif dan teknik menyusui, membandingkan bayi baru lahir dan perawatan tali pusat, senam nifas, dan metode kontrasepsi. Nah, apa saja yang perlu kita ketahui saat kita membantu ibu untuk perawatan pasca melahirkan? Kita perlu memberikan pemahaman bahwa ibu juga harus bisa secara mandiri melakukan perawatan untuk dirinya kembali dan juga melakukan pengkajian mandiri kepada apa yang dia alami sesudah melahirkan, yaitu fundus. Kita menceritakan mengenai bagaimana kita mengukur fundus, bahwa fundus ibu akan mengalami involusi kembali ke bentuk semula sebelum hamil, kemudian bagaimana warna-warna lokia yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bagaimana menjaga kebersihan tubuh untuk tetap mandi, kemudian menjaga kebersihan luka di abdomen apabila dilakukan operasi sesar, begitu juga luka di bagian perineal apabila dilakukan episiotomi, kemudian memahami berapa suhu tubuh yang normal, memahami bagaimana urinasi atau apa yang harus diperhatikan ketika urinasi, apakah ada rasa panas, apakah ada tanda-tanda infeksi, begitu juga dengan kemampuan buang air besar waktu ibu untuk buang air besar minimal 1 kali dalam 1 hari, kemudian bagaimana nutrisi ibu, bagaimana ibu menjaga supaya ibu juga punya makanan yang cukup dan tenaga yang cukup untuk mengasihi bayi, kemudian atau menyusui bayi, kemudian bagaimana atau apa yang perlu dikerjakan ibu supaya ibu tidak terlalu kelelahan dan bisa memutuskan untuk mengambil waktu untuk istirahat. Begitu juga bagaimana ibu bisa mengalami penurunan berat badan saat sesudah melahirkan, dan juga bagaimana olahraga yang bisa dikerjakan oleh ibu, bagaimana mengatasi rasa nyeri bila ada rasa nyeri, kemudian bagaimana menimbang mood ibu di saat pasca melahirkan ini, juga bagaimana melanjutkan aktivitas seksual dan juga penggunaan alat kontrasepsi. Nah, apa yang perlu diajarkan adalah mengenai postpartum hemorrhage dan postpartum blues atau postpartum depression yang videonya sudah saya sertakan. Saya menyertakan halaman YouTube di bagian akhir dari slide ini, kiranya nanti bisa diperhatikan dan dipelajari lagi. Jadi ketika kita nanti membantu ibu untuk perawatan pasca melahirkan, kita perlu menjelaskan bahwa harusnya ibu bisa melihat bagaimana suhu tubuhnya tidak lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian luka abdomennya tersebut tidak ada tanda-tanda infeksi, kemudian ketika urinasi itu tidak ada rasa nyeri, tidak ada rasa yang mengganggu ketika pipis, kemudian vaginanya juga tidak ada bau yang tidak menyenangkan, tidak ada clot atau bekuan darah yang keluar begitu banyak, kemudian tidak ada nyeri yang terus-menerus terjadi di bagian episiotomi, kemudian tidak ada bengkakan di payudara, tidak ada perdarahan pada puting, kemudian pada kakinya juga tidak ada bengkak, kemudian tidak ada perubahan penglihatan dan sakit kepala yang terus-menerus terjadi, kemudian tidak ada juga perasaan yang sangat sedih sampai mau melukai dirinya sendiri atau melukai dirinya bayi. Jadi tidak ada perasaan yang tidak mampu untuk tidak bisa merawat bayinya. Ini yang harus kita jelaskan kepada ibu sehingga ibu bisa paham bahwa harusnya ibu tidak mengalami tanda-tanda ini. Nah, apa yang kita kaji juga, kita kaji apakah ibu sudah berhasil melewati progresi postpartum dengan fase-fase taking in, taking hold, dan letting go-nya. Kita melihat bahwa ibu sudah mampu merawat bayi, merawat dirinya. Kita melihat mood-nya seperti apa, apakah ibu bahagia, mampu membangun pandangan dan ibu berada utuh di situ saat kita mengkaji ibu. Kemudian bagaimana kita melihat faktor-faktor lainnya seperti usia ibu, kehamilan atau riwayat punya anak sebelumnya. Begitu juga bagaimana ibu menghandle
temperamen dari bayi, misalnya bayinya suka nangis, atau ada faktor-faktor yang lain, misalnya ibu mengalami operasi sesar. Jadi kita bisa melihat apakah ibu mampu beradaptasi dengan baik sebagai seorang ibu. Begitu juga kita bisa memperhatikan bagaimana interaksi ibu dengan anaknya. Ibu mampu memberikan sentuhan-sentuhan sebagai ibu, mampu berinteraksi secara verbal, mampu memahami signal atau cues yang diberikan oleh, atau petunjuk yang diberikan oleh bayi untuk bantuan, dan juga ibu sudah ikut kelas untuk menyusui, kelas parenting, dan juga merawat bayi. Jadi ini semua yang bisa kita perhatikan sehingga kita bisa yakin bahwa ibu memang sudah berada pada tahap ready atau siap untuk menjadi mama atau ibu untuk bayinya. Nah, ketika kita mempelajari semua hal itu, kita akan paham bahwa ibu memang harus menjalani yang disebut dengan ASI eksklusif. Tapi kita perlu memberikan pemahaman apa itu ASI eksklusif. Jadi, menurut WHO, ASI eksklusif itu dimulai 1 jam pertama sesudah melahirkan. Kemudian bisa dilakukan eksklusif sampai 6 bulan pertama kehidupan, dan makanan padat bisa mulai dikenalkan, tetapi ASI tetap terus dilanjutkan sampai bayi atau anak tersebut berusia 2 tahun. Nah, kenapa perlu ASI? Karena kalau kita lihat gambar ini, ASI kandungannya jauh lebih banyak daripada susu formula. Nah, inilah yang harus kita jelaskan kepada ibu bahwa ibu harus memilih susu ibu karena lebih banyak antibodi, lebih banyak hormon, antivirus, anti-alergi, antiparasit, bahkan ada growth factor, juga ada enzim yang diperlukan oleh bayi untuk berkembang menjadi bayi yang sehat. Nah, berikutnya kita bisa tahu dari sini bahwa memang ada perlindungan gastrointestinal yang diberikan oleh breast milk terhadap bayi. Kemudian kita bisa tahu juga bahwa dengan komposisi yang begitu banyak ini, ASI menjadi sumber energi dan nutrisi yang utama bagi bayi mulai umur 6 bulan sampai 23 bulan. Jadi, memang setengah energi bayi ketika umur 6 bulan sampai 12 bulan berasal dari ASI, karena sudah ada pengenalan makanan tambahan. Kemudian ketika dia berusia 12 sampai 24 bulan, itu menjadi sepertiga. Tapi di bawah itu, ASI merupakan satu-satunya sumber energi dan nutrisi yang perlu untuk bayi ketika bayi berumur 0 sampai 6 bulan. Dan bayi juga akan lebih sehat apabila bayi tersebut sakit, kita berikan ASI akan lebih cepat sembuh dan memiliki nutrisi yang lebih banyak dibandingkan dengan tidak memiliki ASI. Nah, penelitian-penelitian yang dilakukan secara longitudinal dalam jangka waktu yang cukup panjang membuktikan bahwa anak-anak dan remaja yang menerima ASI itu cenderung tidak overweight dan obesitas. Bahkan hasil intelijennya lebih baik, dan ketika dia bekerja sebagai orang dewasa, dia bisa menghasilkan penghasilan yang lebih banyak karena dia konsumsi ASI waktu dia masih bayi. Dan juga dampak ekonomi dari ASI adalah ASI ini biayanya lebih murah karena dia memang tidak perlu bayar, sementara formula kita perlu bayar lebih mahal. Nah, ASI eksklusif ini juga memiliki manfaat untuk bayi dan juga untuk ibu. Jadi untuk bayi kita bisa lihat di sini mengurangi alergi, bisa mencegah untuk terjadi infeksi, bisa mencegah terjadinya necrotizing enterocolitis, menurunkan diabetes, asma, dan obesitas, bisa benar-benar secara spesifik memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh bayi. Kemudian bisa juga berganti nih. Jadi ASI itu diciptakan sedemikian rupa oleh Tuhan. Kalau bayinya misalnya agak sakit, komposisi ASI-nya akan berubah. Kalau mamanya sakit, komposisi ASI juga berubah. Jadi memang sangat fleksibel dan merupakan ya makanan satu-satunya yang bisa dimiliki oleh bayi. Dan ASI ini juga mudah untuk dicerna karena memang sangat baik diserap oleh tubuh. Begitu juga dia punya protein, lemak, dan karbohidrat berada pada komposisinya yang normal, yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, tidak ada kebutuhan untuk didilut, tidak ada kebutuhan untuk dicairkan. Kemudian karena ASI ini dari darah ya, dari darah yang tidak masuk ke dalam ibu, kemudian diproduksi di dalam milk duct, akhirnya jadi ASI. Dia banyak sekali
bakteri baik yang akhirnya mencegah terjadinya bakteri tidak baik. Kemudian ketika ASI dikonsumsi nggak ada istilahnya overfeeding, kelebihan dikasih ASI, nggak ada, karena memang ASI diserap dan digunakan untuk tubuh dengan baik. Kemudian bayi-bayi dengan ASI biasanya dia nggak ada konstipasi, sering tidak terjadi masalah konstipasi karena memang ASInya habis diserap. Nah, untuk mama sendiri, ASI berfungsi atau memberikan ASI, breastfeeding, itu membantu supaya uterine involutionnya lebih cepat. Jadi, uterusnya kembali ke bentuk normal lebih cepat, kemudian lebih sedikit kehilangan darah, kemudian ketika ibu menyusui, itu akan lebih lama waktu untuk ibu datang bulan kembali. Kemudian bisa mengurangi resiko terjadinya kanker, kemudian ovulasinya menjadi lebih lama, kemudian ibu bisa istirahat ketika lagi menyusui, kemudian ibu bisa makan lebih banyak makanan yang sehat, kemudian bisa lebih dekat bonding antara ibu dan anak karena skin to skin, kemudian gampang ya, jadi botolnya itu nggak perlu susah untuk cuci karena nggak pakai botol, langsung dari payudara. Kemudian harganya lebih murah, lebih gampang untuk penyiapannya. Kemudian karena memang mengandung antibodi, antivirus, jadi memang bayi yang mengkonsumsi ASI itu lebih jarang sakit. Kemudian kalau misalnya ibu yang bekerja ini bisa memompa ASI sehingga tidak perlu untuk apa namanya menggunakan formula. Kemudian ketika kita mau jalan-jalan biasanya lebih gampang karena cuma bawa payudara. Jadi tidak perlu bawa botol air panas, susu gitu ya, cari tempat panas untuk ngebuat susu untuk anaknya. Jadi lebih sederhana untuk memberikan makan untuk bayinya. Nah, berikutnya kita belajar tentang ketika nanti ibu melahirkan, ASI berarti datang dari payudara. Kita mengkaji payudara. Di hari pertama payudara tersebut sesudah melahirkan, payudara itu biasanya masih biasa aja. Jadi kita cuma mengkaji di hari yang pertama apakah putingnya itu keluar, menonjol atau ke dalam. Kemudian kalau misalnya ibu belum mau memutuskan mau menyusui atau tidak, kita bisa berikan dorongan, encouragement supaya ibunya mau menyusui karena tadi kita udah belajar ASI itu sangat bermanfaat banget untuk bayi. Kemudian 2 hari pertama sesudah ibu melahirkan biasanya payudaranya mulai lembek, mulai kayak loh kok berubah ya. Kemudian hari ketiga mulai agak keras karena mulai terbentuk ASI-nya dengan baik sehingga ada feeling namanya, mulai terisi. Kemudian di hari keempat dan kelima dan juga hari-hari selanjutnya payudara menjadi keras dan ketika menyusui itu akhirnya payudaranya lembek. Jadi kalau belum menyusui payudaranya kenceng kayak penuh gitu isinya payudaranya. Kemudian ketika habis menyusui payudaranya letoy lagi karena udah nggak ada. Nah, teman-teman harus ingat, kita sebagai tenaga kesehatan harus ingat bahwa ASI ini prinsipnya supply dan demand. Semakin banyak kebutuhan, semakin banyak tubuh kita bikin. Kalau misalnya ibu bilang, aku takut suster ASInya nggak cukup, pasti cukup bu. Tubuh kita bisa menyesuaikan. Dan kita bisa bikin ASI kita lebih banyak dengan beberapa trik. Jadi kita harus tahu bahwa ingat bu, semuanya dikontrol di otak. Ketika bayi menghisap, ibu berpikir, oke, saya lagi hisap nih bayinya. Keluarinlah prolaktin untuk bikin susu. Kemudian abis itu oksitosin keluar supaya susu bisa keluar dihisap sama bayinya. Jadi seperti itu prinsipnya. Nah, ini yang terkadang kita perlu jelasin juga. Kalau misalnya bilangnya takut aku ASInya nggak cukup sus gitu ya. Kita lihat kalau hari pertama iya lambungnya bayi cuman kecil. Jadi nggak mungkin dia minum 100 ml. Cuman 5-7 mili, sedikit. Hari ketiga mulai agak besar lambungnya bayi, jadi bisa sampai 20 mili, 20-27 mili. Di 1 minggu minum udah bisa sampai 60 mili karena udah lebih besar. Di 2 minggu minum bisa sampai, sekali minum ya, itu bisa sampai 150 karena memang udah lebih besar bentuk lambungnya. Tapi kadang memang nggak selamanya langsung minum sebanyak ini ya. Yang perlu kita tanamkan juga adalah setiap perjalanan masing-masing bayi itu berbeda.
jangan membandingkan bayi satu dengan bayi yang lain. Setiap perjalanan masing-masing ibu itu berbeda, jangan membandingkan ibu yang satu dengan ibu yang lain. Jadi semua itu berjalan dengan normal seperti sebagaimana mestinya, tetapi mungkin akan berbeda antara satu ibu dengan ibu yang lain, berbeda antara satu bayi yang satu dengan bayi yang lain. Nah, berikutnya masuk ke teknik menyusui. Menyusui dimulai dengan memperhatikan cues. Apa ya kemauan bayinya? Kalau bayi kelihatan kayak udah mau gitu ya, udah agak fasih, udah mau mencari-cari ASI, itu berarti bayinya mau menyusui. Kemudian dia mulai rooting, ketika kita taruh tangan di pipi, dia mulai mencari, nah itu berarti bayinya udah mau menyusui. Berarti kita harus segera siap-siap untuk mempraktekkan latch on, untuk bagaimana menyiapkan cuci tangan, bayinya kita posisikan, kemudian kita usahakan bayinya bisa latch on dengan baik. Nah, ingat bahwa ketika kita menyusui akan ada let down reflex. Jadi kita memberikan pemahaman kepada ibunya bahwa oke, kalau lagi menyusui pasti ada let down. Ibu akan merasa ada tingling di nipples-nya, ada rasa kayak geli-geli di nipples, di putingnya. Kemudian nanti ketika bayinya tuh mulai kayak gitu, kayak mulai minum gitu ya, ibu akan mulai oke, kita lagi ke menyusuin, maka ada let down reflex di situ. Kemudian biasanya kalau lagi menyusui tiba-tiba aduh kok rasanya ada keluar lokia, iya wajar karena dia juga melakukan kontraksi pada uterus. Nah, kemudian ketika habis menyusui biasanya ibu lebih senang, lebih tenang karena ada bonding sama anaknya. Ya, kemudian biasanya kalau let down refleksnya bagus, payudara yang sebelahnya itu juga basah. Makanya ada beberapa ibu yang tahu kalau let down refleksnya besar, dia akan pakai HK. Nanti saya tunjukin bentuknya. Jadi dia seperti suction breast pump. Jadi ketika adiknya menyusui di payudara sebelah kiri seperti gambar ini, payudara yang sebelah kanan bisa dipasangin HK sehingga nanti let down refleksnya bisa ditampung di HK untuk disimpan. Kemudian, nah ini adalah teknik menyusui. Jadi teknik menyusui itu ada dua, ada yang dipimpin oleh bayi, ada yang dipimpin oleh ibu. Nah ini adalah teknik menyusui yang dipimpin oleh bayi. Jadi bayilah yang mencari di mana payudara. Biasanya dilakukan pada saat bayi baru lahir. Jadi bayi ditaruh di perut ibu seperti gambar, kemudian bayi akan mencoba mencium-cium di mana ya nenen saya, di mana ya payudara saya, sampai akhirnya dia ketemu dan dia bisa latching secara mandiri. Nah, berikutnya adalah teknik menyusui yang diinisiasi oleh ibu. Jadi ibu mau pegang bayinya seperti apa? Ada yang disebut dengan football hold atau clutch hold. Nah, ini biasanya untuk ibu-ibu yang ada luka operasi sesar. Kenapa dibikin anaknya ke belakang? Karena disangga oleh pinggang. Jadi berat badan tubuh anaknya disangga oleh pinggang, luka operasi yang ada di abdomen bawah enggak tertindih oleh beratnya bayi. Bisa juga taruh bantal di bawah tangannya ibu, di bawah badannya bayi, supaya lebih nyaman untuk ibu. Ingat prinsip menyusui adalah ibu nyaman, bayi juga nyaman. Perut ketemu perut, kulit ketemu kulit. Kulit ibu ketemu dengan kulit bayi. Kemudian berikutnya ada teknik menyusui yang disebut dengan cross cradle. Jadi misalnya bayinya nenen menyusui di payudara sebelah kiri, kakinya berada di sebelah kanan. Jadi ini yang paling biasanya dilakukan oleh ibu yang masih awal-awal belajar menyusui. Jadi pakai bantal menyusui di bawahnya, kemudian dimasukkan nenennya supaya bisa terlihat dia latch on. Jadi masih sama-sama belajar. Ibu masih belajar menyusui, anaknya juga masih belajar menyusui. Jadi dua-duanya belajar bagaimana mempercayai hubungan ini. Nah, prinsipnya sama belly to belly, skin to skin, tummy to tummy. Jadi itu yang harus nempel. Kulit ibu, perut ibu dengan perut bayi nempel, hidungnya juga kebuka, latch on-nya sempurna. Proses teknik menyusui yang berikutnya adalah side lying. Jadi ini kita ajarin ibu supaya bisa istirahat pada saat
menyusui, tapi perlu diwaspadai supaya anaknya juga tidak mengalami sudden infant death syndrome. Jadi benar-benar kita pastikan bahwa jalan nafasnya terbuka, hidungnya nggak ketutup nenen, dan bayinya juga posisinya oke. Dan ibunya juga nggak super duper tired sehingga udah ketiduran gitu ya, nggak memperhatikan bayinya. Jadi yang dilakukan, ibu miring, bayi juga miring, punggung bayi bisa dikasih ganjelan bantal seperti ini, atau bisa pakai ganjelan tangannya ibu, ibunya juga miring, belakangnya ibu di punggungnya dikasih bantal. Jadi ini yang bisa dikerjakan. Ingat, tetap prinsipnya perut ibu ke perut bayi, perut ibu, perut bayi, perut ibu, perut bayi. Ya, jadi ini prinsipnya yang side lying. Kemudian teknik menyusui berikutnya adalah cradle hold. Nah, ini yang sama seperti yang tadi cross cradle. Jadi kita pegang sambil duduk, tapi posisinya sambil duduk, kemudian kita taruh di depan tubuhnya, muka, hidung. Jadi kepala di sebelah kiri, neneknya sebelah kiri. Kepala di sebelah kanan, neneknya sebelah kanan. Jadi ketika dia sudah pintar, maka ini jadi otomatis nih. Anak udah tahu. Posisi kayak gini langsung nih, nyot 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 gitu ya. Oke? Nah, berikutnya adalah apa sih langkah-langkah untuk menyusui? Yang pertama, memperhatikan tanda-tanda bayi mau nenen, mau menyusui. Cuci tangan, ingat payudara mana ya yang tadi yang sudah terakhir disusukan. Berarti kalau tadi payudara yang kiri terakhir, sekarang kita menyusui di payudara yang kanan. Ibu bersiap-siap. Ibu harus nyaman posisinya, banyak bantal, bayinya juga nyaman. Kemudian keluarkan sedikit ASI, oleskan di puting ibu, kemudian oleskan di puting sampai ke sekeliling areolanya. Kemudian posisikan bayi sesuai dengan posisi yang diinginkan. Ingat tummy to tummy. Kemudian latch. Nah, kita bikin nipple sandwich. Jadi kita pencet sisi nipple itu sampai menonjol keluar. Kemudian kita siap-siap supaya bayi bisa menghisap. Ya, ketika bayi udah latch, bayi udah hisap, kita cek posisinya. Bayi menghisap, dia bernafas, ibu bisa rasain bahwa ibu menyusui anak. Ya, jadi posisi C yang saya maksudkan tadi itu seperti ini. Lihat, ini C, nipple sandwich. Kemudian masukin ke mulut bayi, bayi mulai mengenyot, berarti posisinya oke. Kemudian ketika bayi sudah kenyang, masukin kelingking di ujung mulutnya bayi supaya bisa keluarkan. Berapa lama? Ketika sudah kira-kira 15-20 menit. Kemudian jangan lupa sendawakan bayi dan ingat payudara mana yang terakhir. Jadi tadi kan yang kiri udah, sekarang kita menyusui di kanan, berarti nanti yang kiri. Kita bisa pakai catatan, kita bisa ceritakan ke ibu untuk pakai catatan atau aplikasi di telepon juga bisa. Nah, ini tadi yang saya bilang newborn feeding log. Jadi jam berapa disusui, payudara sebelah mana, ada berapa pampers atau popok yang basah, ada pupnya nggak, kita bisa tulis di sini. Kemudian apa yang kita harapkan? Bahwa bayi itu sudah menyusui dengan baik. Bayi itu suaranya puas, jadi dia puas makan. Ada menghisap, ada menelan, ada istirahat. Jadi bayinya ngenyot, nyot, 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 telan, berhenti dikit, nyot, 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 telan, berhenti dikit. Jadi itu caranya dia menghisap. Kemudian kita bisa melihat, oh ya payudara kita menjadi lembek sesudah menyusui. Kemudian kita bisa lihat, oh ya ada sisa-sisa ASI di mulut bayi. Kemudian ada ASI yang menetes dari payudara, oh berarti saya beneran menyusui. Kemudian kita harus memberikan ASI minimal tiap 2 jam, 2 jam satu kali, jadi sekitar 8-12 kali dalam 24 jam. Tujuannya apa sih di hari-hari pertama seperti ini? Karena kan prinsipnya supply and demand. Jadi kita mau tingkatkan demand-nya, supaya supply tubuh kita belajar untuk oke, kita harus bikin ASI dengan banyak. Jadi itu bisa terpenuhi. Nah, kemudian popok basah biasanya hari pertama tuh 1-2 popok. Hari ketiga dan keempat 3-4. Hari keempat dan kelima bisa 5-6 popok. Nah, ini kalau pup ya, popok yang kotor, dirty, ada pupnya, ada meconiumnya. Hari pertama dan kedua 1 atau 2, hari ketiga dan keempat 3 atau 4, dan seterusnya itu 3-4. Jadi seperti ini, kalau hari pertama dia meconium kan masih agak hitam, hari kedua juga masih agak hitam, mulai agak kuning tuh, ada agak hijau, hitam, hitam atau dark green ya ini.
kemudian jadi lighter green, agak tua, agak hijau tua, lebih muda lagi, hijau muda, kemudian sampai akhirnya warnanya kuning seperti normal. Nah, terkadang pupnya ini yang kuning tuh banyak, yang nggak masalah karena memang bayinya minumnya banyak, jadi memang banyak pup yang dia keluarkan. Nah, berikutnya adalah teknik menyusui kalau ada masalah ya. Bayangkan ngantuk, diapain suster? Ya udah dibangunkan. Adek bangun dek, lagi nenek, jangan tidur. Pijat sekitar payudara. Bingung puting. Wah, ini gara-gara pakai dot nih, pakai teats ya, pakai pacifier. Jadi nggak boleh pakai pacifier. Terus hentikan pemberian ASI dengan botol. Kemudian masalah latch on. Nggak jago dia menyusuinya suster. Ulangin terus, remedial terus sampai akhirnya adek bisa. Kemudian berikutnya ada engorgement. Aduh, suster, payudaranya jadi besar. Gimana lah, suster? Jadi kita tetap menyusui secara teratur, pakai cold atau pakai cold yang dingin, kemudian dipijat payudaranya. Suster, putingnya nyeri. Aduh, kalau putingnya nyeri diapain? Pijat sedikit, keluarin sedikit, pijat puting, lihat tanda-tanda infeksi, kemudian konsumsi obat anti nyeri apabila perlu. Putingnya datar masuk ke dalam, suster, pakai nipple sheet. Atau ini, lakukan kayak gini. Reverse pressure softening. Jadi dipencet supaya dia bisa agak nonjol, terus nanti kasih ke anaknya, udah ada ASI-ASInya, kasih aja ke anaknya. Nanti dia akan dikenyot, nanti dia akan bisa kok bayinya untuk memposisikan ini menjadi puting yang sempurna untuk dia bisa makan. Nah, ini yang tadi saya bilang pakai kol. Di kolnya kita masukin ke freezer satu-satu lembar kayak gini sambil dipatah-patahin sedikit. Kemudian taruh di freezer, habis itu taruh di payudara supaya nyaman, nggak engorge, nggak membesar. Ini juga bisa massage payudara, ini bisa pakai cold ice juga bisa. Nah, berikutnya teknik menyusui untuk breast milk pumping. Jadi kalau ibunya bekerja, ibunya cuma dapat cuti 3 bulan, harus balik kerja, ASInya harus sampai 6 bulan. Gimana, suster? Jadi kita bikin breast milk stack. Jadi kita punya cadangan breast milk dalam freezer, pakai pompa ASI atau bisa pakai pompa tangan, nggak apa-apa. Cuci tangan, masukkan ASInya ke dalam botol steril atau kantong ASI, terus setiap kali habis pompa, cuci tangan lagi, tuliskan tanggal berapa, jam berapa, volumenya berapa. Nah, prinsipnya kalau untuk ASI perah, first come, first serve. Yang paling datang paling pertama, dia yang paling duluan diminum. Ya. Nah, kayak mana bentuknya? Ini adalah bentuk yang tadi saya bilang HK. Jadi ini adalah untuk menampung let down reflex. Yang ini adalah untuk pompa. Ini pompa pakai mesin, ini juga pompa pakai mesin. Jadi seperti ini bentukannya. Kemudian ini adalah contoh yang memakai breast milk bag ya, breast milk storage bag. Jadi kalau kita lihat ini tanggal 22 bulan 9 tahun 22, ini tanggal 3 bulan 10 tahun 22, ini tanggal 11 bulan 10 tahun 22. Berarti ini yang lebih dulu dipakai daripada yang warna kuning karena dia yang lebih lama. Ya, dan di sini jamnya ada, kemudian ada juga berapa mililiter. Oke, nah lelehkan untuk penggunaan 1 hari. Jadi misalnya dibutuhkannya karena bayinya udah makan tadi seperti yang kita lihat, oh dia setiap kali minum karena dia udah 1 bulan dia bisa minum 100. Berarti kalau dalam mama pergi dari jam 8 sampai jam 5 sore itu berarti mama nyusuin dulu tuh jam 7. Berarti nanti jam 9 dia minum 1. Jam 11 dia minum lagi 1. Jam 13 dia minum lagi 1. Jam 15 dia minum lagi 1. Jam 17 kalau mama belum pulang dia harus disiapin 1. Berarti dia butuh 5 botol yang 100 ml. Jadi nanti kita bisa siapin 100 ml kantong sebanyak 5 buah untuk 1 hari itu. Nah, kalau misalnya mama udah pulang masih ada sisa 1, ya udah bisa dikasih ke adik bayi, atau kalau dia tidak mau, biasanya sih tidak mau, kita bisa pakai untuk kebutuhan mandi ya. Nah, nanti untuk misalnya mama di kantor pompa juga nggak? Pompa, tiap 2 jam mama pompa supaya tetap ada demand-nya terpenuhi, supply-nya tetap ada. Nah, nanti transportasinya gimana? Pakai cooler bag dan es. Kalau susu ASI dipompa tidak dimasukin kulkas di room temperature bisa dipakai 8 jam. Kalau di rumah sakit bilangnya 4 jam karena lebih kotor rumah sakit daripada rumah biasa.
Kalau dia dipompa, masukin kulkas, biasa bisa 8 hari kalau di rumah. Nah, tapi bagusnya dia langsung di freezer. Jadi kita masukin ke freezer. Kalau freezer yang kecil itu 2 minggu, kalau freezer yang sampai beku itu bisa sampai 6 bulan. Kalau deep frozen yang frozen itu bisa sampai 1 tahun. Nah, nanti ketika udah beku, kita perlu lelehkan toh. Tidak boleh masukin ke microwave, tapi lelehkannya pakai air panas, kayak bikin melelehkan coklat. Masukin susu yang beku ke dalam situ. Kemudian sesudah dia di-thaw, dia sudah menjadi cair lagi seperti ini, dia cuma bisa bertahan hidup 24 jam. Jadi kalau dia tidak habis, ya udah kita pakai untuk mandi bayi, mandi susu bayi. Oke? Okay? Berikutnya teknik memandikan bayi. Tadi ya yang saya bilang susu tidak dipakai bisa memandikan bayi. Jadi sabun suster bukan, bisa untuk rendam-rendam aja ya. Jadi mandi susu seperti kalau di spa-spa. Jadi apa teknik untuk memandikan bayi? Kalau di rumah sakit kita perlu menghilangkan vernix, tapi sebenarnya nggak perlu, karena nanti perlahan-lahan vernix itu akan hilang, yang putih-putih di kulit bayi itu. Nah, mandi yang dimaksudkan adalah kalau misalnya ada darah sisa-sisa lahiran. Nah, itu yang kita bersihkan saat mandi di rumah sakit. Bayi pakai air, bisa dicelup, bisa dimasukin gitu ya, sekitar suhunya 38-40 derajat Celcius. Bisa dilap juga pakai sponge-nya, itu dilakukan di bawah infant warmer. Pakai sampo di rambutnya untuk menghilangkan sisa-sisa darah, pakai sabun di badannya untuk hilangkan sisa-sisa darah. Dapat meminta ayah ibu untuk melihat cara memandikan bayi juga sebagai bentuk health education. Nah, kalau di rumah gimana cara mandinya? Mandi bayi minimal 1 kali sehari boleh, karena dia kan nggak main keluar, jadi dia nggak kotor-kotor banget. Dia punya sistem untuk mengeluarkan keringat juga belum terlalu banyak. Sebenarnya mandi gunanya untuk kenyamanan bayi. Kemudian siapkan yang kita perlukan, baskom atau waslap berisi air hangat, waslap, handuk, baby sampo atau baby soap, baju bersih. Bersihkan areanya, pastikan ruangannya hangat, posisikan bayi dengan football cradle, jadi seperti ini ya, kakinya dijepit di antara tangan, satunya pegang, satunya buat mandiin. Pertama kali yang dibersihkan dan disampo adalah kepala. Air, kasih sampo, kasih air lagi, keringkan. Oke, habis kepala, mukanya juga sama prinsipnya, basahkan air, kasih sabun, kasih air lagi, keringkan. Oke, kemudian habis itu baru badannya kita bersihkan ya. Badannya kita bersihkan, bisa caranya kita buka bajunya, taruh tempat tidur, kemudian kita sponge semuanya, kita basahin semua dengan sabun semuanya, baru kita masukkan ke dalam bathtub. Atau bisa aja kita cuman seka badannya gitu ya, dengan lap yang udah basah, yang udah ada sabun, kemudian pakai waslap yang air, bilas lagi, kemudian keringkan. Jadi memang mandinya bukan seperti kita orang dewasa yang digebyur ya. Tapi kalau misalnya mau masukin ke dalam ember juga bisa. Pakai air sabun, kemudian masukkan ke dalam tub atau ke dalam baskom, kemudian udah cibang-cibung, bersihkan semua bagian tubuhnya, angkat bayinya dan keringkan. Sesudah itu kita pakaikan baju yang bersih, kita berikan ASI, karena maunya biasanya dipeluk habis mandi, karena sudah wangi. Nah, sudah itu kita lakukan perawatan tali pusat. Jadi ketika kita sudah melakukan perawatan tali pusat, sudah mandi, kita lakukan perawatan tali pusat. Nah, ngapain di perawatan tali pusat? Kita tahu bahwa ketika dia lahir kita ada cord clamping. Jadi kita perhatikan ada tanda infeksi atau tidak. Ada cairan yang keluar nggak dari bawah umbilical cord-nya? Warna merah nggak? Ada edema nggak di bagian bawah itu? Kemudian ingat bahwa dia punya umbilical cord ini, dari warnanya yang putih seperti ini, dia akan menjadi kehitaman dalam waktu sekitar 2-3 hari. Nah, dia akan puput atau copot dalam waktu 10-14 hari. Yang kita perlu lakukan adalah apa? Udah, bersihkan aja tadi kalau kita mandiin, bersihkan pakai sabun, bersihkan cuci gitu ya, seperti mandi biasa, bersihkan dengan air, keringkan, dan biarin aja. Nanti posisikan si pampers atau popok diikat di bawahnya. Ya udah, biarin aja sampai dia
kering dengan sendirinya. Yang perlu kita perhatikan tadi, tidak perlu ada tanda-tanda infeksi. Jadi perhatikan terus di bagian bawah sini tidak ada merah-merah, tidak ada cairan yang keluar. Pastikan bahwa ini memang benar-benar bersih dan sehat sampai kita tunggu dia copot. Berikutnya adalah perawatan ibu pasca melahirkan lainnya. Udah bayinya udah sehat, sekarang ibunya. Apa yang kita perlu ajarkan? Ibu cuci tangan terus, karena ibu harus cegah infeksi yang bisa datang dari ibu punya tangan ke bayi. Ibu bisa lakukan perawatan payudara dengan breast massage. Tiap mandi, payudaranya dipencet-pencet, Bu, supaya lancar, tidak ada mastitis, tidak ada benjolan-benjolan. Kemudian luka operasinya dilakukan sesuai dengan syarat wound care. Pastikan bersih, tertutup, waktunya kontrol-kontrol, tidak ada kemerahan, tidak ada rasa gatal, dan dia memang bagus posisi lukanya. Nah, begitu juga dengan perawatan perineal. Kalau ada luka episiotomi, lakukan sitz bath. Jadi kalau di Indonesia bisa pakai sabun Dettol, masukin ke baskom, ibunya duduk ke dalam baskom kira-kira 5 menit, kemudian keringkan. Jadi itu membantu supaya dia menjadi cepat kering. Atau kalau tidak mau sitz bath, ketika ibunya pipis dikasih dengan sabun antiseptik sehingga dia lebih cepat kering dan bersih, tidak ada terjadi infeksi. Nah, sesudah itu ibunya bisa mempraktekkan apa yang disebut dengan Kegel exercise. Jadi Kegel exercise itu tahan nafas sekitar 10 detik, kemudian relaksasi sekitar 10 detik, kemudian dilakukan sepanjang hari kira-kira 30 kali. Nah, caranya seperti ini, bisa duduk. Ini adalah exercise untuk menjaga supaya diastasis rektinya kembali normal. Jadi ibu berbaring gitu ya, kakinya ditekuk, berusaha tarik nafas, menahan perut, otot perut 10 detik, lihat ke arah kaki, kemudian berbaring kembali. Jadi diastasis rekti adalah kayak gini. Jadi ototnya harusnya lurus karena ada bayi, dia ototnya terbuka. Jadi kita mengembalikan bentuk otot ini ke tengah. Jadi kita bisa melakukan exercise ini. Nah, kalau Kegel juga sama, ketika tadi melihat lutut, kita bisa tahan. Instead of supaya kita nggak menahan, kita tahan seperti tahan kencing 10 kali, 10 hitungan, relax 10 hitungan. Oke? Nah, apa olahraga yang bisa kita kerjakan atau perawatan yang bisa kita kerjakan? Kita bisa anjurkan ibu untuk tidur dan istirahat cukup, istirahat ketika bayi tidur. Menganjurkan makan nutrisi cukup, bisa tingkatkan produksi ASI dengan minum air banyak, makan oats, makan jahe, ya, sayur dan buah yang banyak, protein. Bisa juga dengan balur kutus-kutus, ya, ini belum dibuktikan tapi terbukti meningkatkan ASI. Kemudian menganjurkan BAB atau bowel elimination, minum banyak air, bila perlu pakai laksatif, tapi mestinya nggak perlu karena udah minum banyak air. Kemudian menganjurkan mekanisme tubuh yang baik, yaitu dengan cara berjalan setiap hari bersama bayi di pagi atau di sore hari, lakukan olahraga ringan, mencegah supaya nggak sakit punggung atau back strain. Lalu bisa juga dibantu merawat diri dengan melakukan konseling tentang aktivitas seksual, karena terkadang bapak perlu kebutuhan, ibu juga perlu ada kebutuhan seksual. Jadi kita bisa tanya kapan, kita bisa jelaskan 2 minggu itu sudah bisa melakukan hubungan seksual, tetapi bisa juga tunggu sampai 6 minggu atau bisa sampai 3-6 bulan, karena terkadang ibu merasa terlalu banyak disentuh, ya, karena kan adik menyusui, jadi merasa, ih, lihat bapak, aduh, nggak kepikiran, suster, capek gitu ya. Tapi kita perlu lakukan konseling supaya memang ibu memahami apa yang perlu dikerjakan, apa yang perlu dilakukan, dan tidak menjadi tabu untuk mempertanyakan tentang hal itu. Kemudian payudara memang ketika nanti melakukan hubungan seksual, bisa aja payudaranya itu ada let down reflex, karena memang posisinya sama, ya, posisi pengontrolannya itu sama. Jadi ada let down reflex juga, bisa keluar ASI juga saat melakukan hubungan seksual. Nah, begitu juga nanti ketika memulai hubungan seksual, kalau ada luka episiotomi, biasanya ibu kan merasa lebih nyeri. Jadi bapak perlu pengertian, ya, pelan-pelan, perlahan. Kemudian juga kalau ada luka sesar, biasanya akan menjadi lebih tidak nyaman karena nanti ketindih luka sesarnya, jadi agak sakit. Jadi juga perlu pengertian dari bapak.
Nah, ini adalah senam nifas. Tadi saya sudah menjelaskan beberapa senam atau exercise yang untuk diastasis recti dan juga Kegel. Nah, ini adalah yang postpartum exercise. Jadi, kita bisa melakukan abdominal breathing, duduk seperti ini, bernafas dengan abdomen, supaya tadi kan muscles abdomennya itu menjadi lebih kuat. Kemudian bisa melakukan head lift. Jadi, ini core muscle-nya kita minta untuk aktif karena kemarin kan dia udah banyak bekerja menahan berat badan tubuh bayi. Jadi kita mau tambah supaya dia lebih kuat lah lagi. Kemudian berikutnya kita bisa modified setup. Jadi kita duduk tangannya di sini berusaha untuk naik ke atas head lift. Kemudian ini harapannya bisa membuat tangan ibu makin kuat ya. Kemudian bisa memiliki core muscle juga yang lebih terbentuk. Nah, berikutnya adalah knee and leg roll. Jadi ibunya berbaring seperti ini, tangannya terbuka, bisa ke kiri dan ke kanan supaya tulang belakangnya ini lebih firm, ya, lebih kuat, lebih kencang. Jadi nanti nggak cuma tulang belakang, tapi otot di shouldernya di bahu, kemudian yang di punggung, kemudian di kaki. Ini dia juga akan bisa menjadi kencang, ya. Jadi kaki ke sebelah kiri, muka ke sebelah kanan. Jadi memang seperti di rolls ya. Nah, berikutnya ini chest exercise. Jadi dengan posisi yang sama, tadi dibuka ke atas, tarik ke bawah, ke atas, tarik ke bawah ya. Jadi dibuka tangannya, taruh ke atas, dikencangkan ke bawah, tarik ke atas, kencangkan ke bawah. Jadi 5 kali kira-kira supaya tangannya kuat untuk gendong adik bayi. Oke? Nah, itu tadi exercise yang bisa dilakukan sambil berbaring. Nah, sekarang exercise yang dilakukan seperti yoga. Jadi bisa supple supine seperti ini, seperti all on fours. Kemudian ini arch, punggungnya ditekuk seperti ini, ya, seperti bentuk yoga, kepalanya menunduk, luruskan punggungnya supaya ketarik. Kemudian bisa juga bridging, jadi tidur di lantai seperti ini, kemudian diangkat pantatnya supaya lurus, core muscle-nya juga dikuatkan. Kemudian bisa duduk sambil ke arah belakang, punggungnya biar lebih kuat. Kemudian bisa juga berdiri, tangannya ke bawah sampai tangannya ke atas. Jadi supaya ini fleksibel, tangan, punggung, kaki, tangan, punggung, kaki. Tapi hati-hati supaya tidak terjadi masalah lebih lanjut karena terlalu cepat, ya. Berikutnya, sesudah ibu kita tadi udah konseling masalah seksual, kita perlu kasih ajar juga tentang kontrasepsi. Jadi kalau misalnya anaknya sudah anak ketiga, berarti ibu harus merencanakan keluarganya mau berapa anak. Bisa menghindari kehamilan. Nah, kehamilan ini pasti bisa dihindari ya kalau tidak ada hubungan seksual. Tapi kalau tetap melakukan hubungan seksual, apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita sudah dengar video yang saya sudah sertakan. Itu ada beberapa tipe alat kontrasepsi. Yang paling efektif itu yang disebut dengan implant, IUD, female sterilization, atau vasectomy, male sterilization. Bisa juga dengan injectables, bisa juga dengan teknik menyusui ya, selama menyusui, pakai pills, kemudian bisa pakai female atau male condoms, bisa pakai diaphragm untuk perempuan, bisa juga pakai fertility awareness method. Bisa juga dengan teknik withdrawal, jadi coitus di luar, kemudian bisa pakai juga spermicide. Nah, kemungkinan yang paling tidak bisa hamil adalah pakai yang nomor 1, yang paling atas. Tapi yang paling bisa hamil tentunya yang paling di bawah ya. Jadi kita bisa jelaskan ini kepada keluarga, kepada ibu dan bapak ketika konseling supaya mereka paham apa yang akan mereka pilih. Nah, ini adalah advantage atau disadvantage, keuntungan dan kerugian. Kalau sterilisasi itu udah pasti yang paling baik karena dia paling menjaga tidak hamil. Tapi tidak bisa mencegah penularan sexually transmitted disease dan dia nggak bisa reversible, jadi tidak bisa dilakukan ulang gitu ya. Kemudian intrauterine device ini masuk ke dalam uterus device-nya.
masuk di dalam uterus device-nya, tapi juga ada yang menyebabkan gangguan pada siklus haidnya ya. Kemudian bisa juga pakai implan ditaruh di tangan. Kemudian bisa pakai injeksi Depo-Provera bisa sampai 3 bulan. Bisa juga oral kontraseptif. Nah, ingat bahwa masing-masing alat kontrasepsi ini berbeda untuk masing-masing ibu. Jadi ibunya bisa cocok, bisa nggak cocok, karena dia bermain dengan hormon. Jadi kalau mau yang paling cocok ya pasti sterilisasi. Tapi kalau yang intrauterin, yang progestin implant, yang progestin injection, sama oral kontraseptif pasti harus dicoba. Ada yang memiliki side effects-nya banyak, ada yang sama sekali nggak ada side effect untuk ibunya, berarti oke. Bisa kita lanjutkan. Nah, berikutnya ada yang dikenal dengan emergency contraception. Jadi, cuman diminum pada saat habis melakukan hubungan seksual, tapi juga sama akan mengganggu siklus menstruasi. Ada juga namanya patch, ada juga namanya vaginal ring, atau barrier. Jadi, ya udah, nggak usah pakai semuanya. Kemudian ada yang pakai spermicide, jadi cairan untuk membunuh sperma. Kemudian ada juga yang pakai kondom. Habis itu ya udah selesai. Yang paling sering dijual bebas itu kondom. Cuman kadang orang bilang tidak nyaman ya. Jadi masing-masing kembali lagi ke masing-masing mana yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan, kenyamanan dan tujuannya. Kondom pasti lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Dan kondom biasanya bisa melindungi dari sexually transmitted disease. Jadi pakai kondom karena kita mau menghindari penyakit menular seksual. Itu yang kenapa kita perlu pakai kondom. Berikutnya ada yang disebut dengan sponge, ada juga disebut diaphragm, ada yang disebut dengan cervical cup, ada yang disebut dengan natural family planning. Jadi sebenarnya dia nggak ada, tapi pakai penanggalan, sistem tanggalan. Kapan sih bisa untuk melakukan hubungan seksual, kapan tidak bisa melakukan hubungan seksual. Lebih banyak PR ke ibunya, dan harus tahu kapan tanggalnya. Juga bapak tidak bisa melepaskan spermanya karena bisa aja dia hamil gitu ya. Nah, ini gambar-gambarnya kondom, female kondom masukin ke vagina, kemudian oral kontrasepsi harus diminum pada waktu yang sama, hormonal ring juga masukin ke vagina di ujung cervix, IUD di dalam uterus, contraception dia injeksi intramuskular, surgical sterilization bisa di fallopian tube sama di vas deferensnya, kemudian implant bisa di lengan, kemudian coitus interruptus tidak bisa keluarin sperma di dalam vagina, kemudian pakai sistem kalender, bisa vaginal douche dicuci atau dengan sponge, bisa juga contraceptive patch atau pakai diaphragm. Jadi ini ditutup di depan mulut uterusnya. Nah, itu adalah pelajaran kita hari ini. Ini resources-nya teman-teman bisa lihat, bisa pelajari lagi, dan ini references yang kita gunakan. Terima kasih, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom diskusi.